Lintas Nusantara Baru ingin menyampaikan informasi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Kami mengajak kepada seluruh warga Kabupaten Baru, khususnya adik menyelesaikan pendidikan di SMP atau MTS untuk bergabung di SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Ada 3 program keahlian yang diselenggarakan di SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru: Nautika Kapal Niaga, Teknik Kapal Niaga, Teknik Pengelasan Kapal. Untuk pendaftaran, kunjungi website kami di www.smkpelayaranbaru.sch atau WA di nomor 0823 9365 6303 atau follow akun Facebook dan Instagram SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Pendaftaran sampai dengan bulan Juli tahun 2021. Mari kita wujudkan sumber daya manusia pelaut yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Saya Abdul Munir, Ketua Yayasan Matlabul Ilmi SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Syahrir Fajaruddin, pemimpin PT Bank Sulselbar Cabang Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan diturunkannya Al-Quran. Semoga Ramadan 1442 Hijriah ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, sebagaimana Allah menjanjikan, barang siapa yang berpuasa dengan penuh ketakwaan, keimanan dan kesungguhan, Allah menjanjikan akan dimasukkan dalam surganya melalui pintu Babur Rayyan. Saya Kamaruddin Hasan, Ketua STIA Al-Ghazali Baru, beserta segenap Sivitas Akademika STIA Al-Ghazali Baru, menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan dan kenikmatan pada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak pahala. Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan membuka amal ibadah dan kita menabung lebih banyak supaya kita nanti nikmati di yaumil akhir. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Husni Abbas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita.
Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudagar Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur ki tandikangka lau risisi harajangan nafang Allah Subhanahu wa taala, karena ilalannya semua barakae padang kamu fitna warifang Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehingga engkasiki hadere kembali maring kalinga dalam acara Hikmah Ramadan di hari kedua Ramadan di bulan suci Ramadan ini, ya rega eso Araba tanggal 10 ulang ngepa tahun 2021. Dan insyaallah saudagar Iga Radio atau para pendengar Iga Radio, selama satu jam ke depan engkasiki liseriwi wetuta untuk mendengarkan acara-acara Hikmah Ramadan di Iga Radio. Dan alhamdulillah kami akan menemani waktu saudagar Iga Radio bersama keluarga. Jadi kami akan menemani saudagar Iga Radio 1 jam ke depan bersama keluarga. Engkaki kubolata ga, engkaki ga kupasae, engkaki ga kotota, arek ga engkaki maring kalinga ri panrunge, arek ga ri bola-bolae, arek ga engkaki kubola darata. Kemudian yang tentunya kami harapkan di acara ini dapat memberikan kebaikan-kebaikan kepada pendengar Iga Radio, dapat memberikan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar saudagar Iga Radio dimanapun Anda berada, saya Rahmat Setiawan telah hadir di studio Al-Ustaz, telah hadir di studio Iga Radio Al-Ustaz Haji Muhammad Arif CSAG sebagai narasumber dalam Hikmah Ramadan yang kedua, dan akan mengisi yarga naliseri wetuta jadi ala palise wetu ilalena kesempatan barakae yang hari itu bulan Ramadan tempat meraih kemenangan. Jadi temana yang hari itu bulan Ramadan tempat meraih kemenangan. Jadi saudagar Iga Radio lo nikmai maring kalinga, kemudian nari kepura nikmatu yang kalinga tausiah disampaikan al Ustaz engkai lo yakuku tanang, bisa langsung bertanya lewat nomor 0811 448211 ya rega makutana ki lewat WA di Mutoma. Jadi tak kirim pesata lewat WA, kita kirim pesan lewat WA di nomor yang sama di 0811 44888211. Jadi saudagar Iga Radio ya lewat makutana di Makutana lewat ya nomor ya reko masih riki makada majayu kita insyaallah usaha kama tu baca pakutana ta ya ro pesan tak ku WA ya saudagar Iga Radio. Dan perlu kita sampaikan kepada saudagar Iga Radio makada iya ya acara Hikmah Ramadan didukung oleh Humas Dinkom Minista Barru, kemudian 77 Maret Mandiri, belanja murah dan nyaman setiap hari.
Jadi engkau ya seni makukang ku baru 77 mar. Jadi belanja murah dan nyaman setiap hari. Ku tegi ron-rona ku baru macawe pole Mandiri. Ku ya sekitar kur baru. Kemudian acara ini juga didukung oleh Kementerian Agama Kabupaten Baru. Ya, Saudagar Iga Radio, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mendengarkan hikmah Ramadan yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Arif. Dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim husdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudagar Iga Radio yang sama berbahagia di mana saja berada. Aslina papuji na punangi Allah Subhanahu wa taala. Nasabab pamasisi matana Allah Subhanahu wa taala engka kirilalana ya asoe 2 Ramadan 1442 Hijriah. Salawat nrengi papa selamat suku lori Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabat de gagat tirongi kuritu ritalae pasompa na niya papoji ya napuriyoy puangi sangadin na Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Rilalan na ya watuwe Saudagar Iga Radio perlu ripaham makadai pokok si paringerangang ilok riaka ya narito bulan Ramadan tempat meraih kemenangan. Nasabak ripahangi secara bahasa ya ritelae Ramadan artinya panas. Magiro kalau secara kenyataan di hadapan kita berada di Timur Tengah, memang panas pada saat Ramadan di sana. Panasnya ada 3 bentuk. Yang pertama, mapella seding hawana tanai rilija. Maduana mapella seding hawai poli riase matanas soe. Mateluna mapella hawai anginge matapoe kenangiki riwetut ta engkari tanah haram. Namun perlu ripahan dan niare jepui makadai panas maksud di sini adalah segala sesuatu yang keras kalau mau dicairkan harus dikena dengan hawa yang panas. Ya manenna ilo iri pacolo nareko adu matede anu mapella pawut di pacolo. Salah sedi den rehat di sunna Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sama ramadhana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nigi napolei ulen rumalla nasaba Mario rennu napolei ulen rumalla nasabari tepetna dan nia tauna lari puang Allah Ta'ala mencengi sininna dosana mapuralla be'e ya dan pengamanangi alias dicairkan semua. Ya naruh sabakna na secara bahasa ditelae Ramadan artinya panas. Nasaba ipahangi ikengi di anapona adama sipa akana kipole ribaru rita kalilue. Al insanu ma'alul khata'i wan nisyan. Hanya hak para nabi dan para rasul saja yang maksum dari dosa. Akhirnya
Karena Allah memahami, karena Dia yang menciptakan kita, maka sepantasnya memang Allah menurunkan penghulu dari bulan ini Ramadan sebagai penghancur sekian banyak kehilapan, sekian banyak noda dan dosa yang kita perbuat di setiap tahun. Maka kalau memang kita angkat Ramadan tempat meraih kemenangan, maka kita akan kaji ke depan apa makna Ramadan secara universal. Para orang bijak memberikan pengertian bahwa Ramadan itu adalah akronim. Dia itu adalah singkatan. Ra-nya itu artinya rahmat. Pamase pole ripuang Allah Subhanahu wa taala. Nasaba akamasina walaupun dalam keadaan COVID-19, alhamdulillah kita masih bisa hidup dan masih merasakan Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini. Menengede ni gaga pamasina puangi nala ni taro-tarona atau kamu nilino sudah tidak kita rasakan lagi Ramadan di tahun 42 Hijriah ini. Pamase. Ya kori sedingi ini kehidupan berumah tangga dalam istilah finansial. Secara akal kade matandre narikosoi, tapi kenapa lebih banyak pengeluaran di bulan Ramadan dibandingkan di luar bulan Ramadan? Karena Allah mengatur di dalamnya itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Akhirnya menjadi rahmat bagi kita semua. Tidak ada yang lapar pada hari kemenangan di 1 Syawal, yaitu Idul Fitri. Ini rahmat yang luar biasa. Yang dahulunya banyak barang yang murah yang tidak laku, masuk bulan Ramadan semua harga naik, termasuk kebutuhan pokok. Walaupun pemerintah memberikan pasar murah, tapi kita lihat memang kata Rasulullah, di mana ada yang banyak, di situ ada yang murah, dan di mana ada yang sedikit, di situ ada yang mahal. Jadi ra-nya itu Ramadan adalah rahmat. Mimnya adalah maghfirah. Artinya ampunan. Biai ulang-ulang ngat dampeng. Tapi ya kok rita saya seleta makokongi. Samane rita mawata pakana dina na boleh ulap puasa. Apalagi kampota dalam keadaan napay mangal alias masangki tau. Maiga tau mangeso, merasa dirinya bahwa dengan datangnya bulan Ramadan maka sempit perasaan. Isengi dan ni aja puiwi makadai agi-agi kita nang ilalengatita yaitu tu natambayangi puang Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Jadi aku asa genangan ngasa dengan itu boleh. Tetapi ia tahu pahangeng makade pole ulan rumala de gagalaing. Nasaba ulang rumala adalah bulan magfirah, bulan ampunan. Temaka nasesek na le na tasid di tayo mati nareko mangolo ni ripuangi risuri mundrin Allah Ta'ala nadik na riat dampung at dosana. Nasaba papada mi bawang ati na kamakamay do sa ritiwi mangolo ripuangi nadik gagat dampung. Puradik na riyam mau baun na suruga. Yang ketiga adalah doa Ramadan. Doanya itu adalah da'afullah. Kunihe monro. Intin na yahe da'afullah dengan judul yang kita angkat. Ya senge da'afullah na palecu-lecu mana ngapalangi dicingi puang Allah Subhanahu wa taala rilalana ulun rumala. Ibarai nariko salat fardu, sumbaja perlu, ya ditinggikan derajatnya sampai 70 derajat. Ibarai nariko sumbaja sunnah, maka perhitungannya adalah salat
fardu. Ya naro sahabat na sitinaja ki pastabukul khairat. Ilalan na he ulan rumalan na saba. Napalecung-lecung. Dan kita dilatih di sana untuk bagaimana kita kembangkan, kita implementasikan di luar dari Ramadan setiap kebaikan yang kita perbuat di dalam bulan Ramadan. Jadi ini ibu-ibu saudagar Igar Radio di mana saja berada, dengan ikhlas memasak 1 liter beras. Kalau di luar Ramadan, 1 biji beras itu pahalanya 1000. Kalau kita laksanakan dengan ikhlas untuk memasak kepada keluarga. Tapi di dalam bulan Ramadan itu bukan lagi 1000, tetapi 70.000, bahkan 700.000. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Kita tidak tahu sampai di mana, tergantung keikhlasan kita masing-masing. Cuma persoalan ikhlas ini adalah persoalan rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Ketika turun ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, maka datanglah orang Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang pertama dia temui adalah tidak ada lain adalah Abu Hurairah. Maka ditanyalah Abu Hurairah, apa itu ikhlas? Monroi takka janda Abu Hurairah na pamakada tajeng yolo watamat tanai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Abu Hurairah datang bertanya kepada Rasulullah, kede agar ya sing ikhlas pangkero nasung umat ribu saliu makutana. Maka Rasulullah sampaikan kepada Abu Hurairah, engkau Jibril paturu nasa ngayak sinaputan ay payat dituwisan. Ya. Begitu Jibril datang, ditanyalah Jibril sama Rasulullah, agar sing ikhlas. Maka Jibril juga menjawab ke dedek itu nasihat wiseng. Nanti kalau saya naik ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala baru saya tanya. Begitu Jibril naik kembali dan dia tanya bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada saya, apa itu ikhlas? Ternyata ikhlas itu adalah rahasiaku antara hamba dengan aku. Agar bituanna yako ipawi maka di ikhlas mo paringa. Ikhlas mi ka mapabuka. Ikhlas mi ka mapuasa. Kalau ada yang jawab saya ikhlas, pada hakikatnya dia belum ikhlas. Jawaban yang tepat kalau ditanya ikhlas, kediyakuna purioni po Allah Ta'ala insyaallah. Karena persoalan ikhlas dirahasiakan oleh Allah, karena tidak boleh diganggu oleh iblis. Bagaimana hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah alifnya itu Ramadan adalah itqum minan nar. Ramadan ini memang dibagi 3. Rahmat malam pertama sampai malam ke-10, 11 sampai 20 itu maghfirah. 21 sampai terakhir itu adalah itqum minan nar. Ya. Ibarat ini adalah pertandingan olahraga, maka malam pertama sampai malam ke-10 itu adalah malam pembukaan. Makanya hampir semua masjid, musalla dan langgar itu ramai karena malam pembukaan. Peserta semua datang, penggembira datang semua itu. Ya, termasuk pembina, pembimbing, datang semua. Tapi begitu masuk malam ke-11 sampai 20 sudah mulai, karena yang gugur itu sudah angkat kaki pulang bawa koper. Jadi jangan heran kalau malam ke-11 itu sudah 1/2 dari biasanya yang datang dari malam pertama sampai malam ke-10. Tapi begitu malam ke-21, kenapa kembali seperti semula? Salat biasa, seperti salat fardu yang biasa di luar bulan Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena yang tinggal hanya yang masuk final saja.
Maka itqu minan nar, menjauhkan diri di kita dari api neraka. Maka salah satu hadis Rasulullah SAW, siapa yang berpuasa maka Allah menjauhkan dari api neraka sebagaimana orang yang berjalan 70 tahun perjalanan. Nah, di sinilah kita harus pahami bahwa alhamdulillah kita semua yang berpuasa ini Allah memberikan itqu minan nar, menjauhkan diri kita dari api neraka. Yang terakhir nunya adalah nikmat. Nikmat daripada orang yang berpuasa itu betul-betul kita meraih kemenangan, ya nikmatnya orang yang berbuka puasa dengan orang yang sahur. Jadi berbuka itu disegerakan, makan sahur itu ditakhirkan. Jadi kari telak mandi dan nari ugi. Ya. Ada orang yang makan itu jam 2 dia nanti dan nari itu mari tangga benih semua. Ya sehingga mandi dan nari munculnya fajar kasib. Ya. Sampai terbitnya fajar shadiq. Karena fajar shadiq itu menandakan waktu masuk saum atau puasa menahan sampai terbenamnya matahari. Ya di situ. Jadi nikmat yang terbaik. Jadi sebaiknya kalau memang kita makan, ya makanya sahurnya itu dikebelakangkan dan buka puasanya dikedepankan. Maksudnya begitu beduk azan maghrib itu masuk, ya kita berbuka, jangan ditunda lagi. Itulah nikmat. Nikmat yang kedua, bahwa orang yang berpuasa itu kata Rasulullah ada 3 doanya yang langsung dikabulkan. Yang pertama adalah orang yang berpuasa. Yang kedua adalah penguasa yang adil. Dan yang ketiga adalah orang yang teraniaya. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Di mana lagi nikmat bahwa puasa ini tidak ada yang mampu dan keterangan dari Rasulullah sekian pahalanya seperti salat berjamaah 27 derajat. Yang tahu keikhlasan kita, semakin ikhlas dan semakin dekat kepada Allah, semakin tinggi derajatnya, dan Allah sendiri yang tahu berapa nilai dan pahala daripada puasa itu sendiri. Yang terakhir nikmatnya adalah orang-orang yang berpuasa tidak ada lain adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berpuasa inilah termasuk pintu rayyan dia masuki, dan nikmat yang paling tinggi di akhirat kelak adalah bertemunya seorang hamba dengan Tuhannya. Inilah sekilas tentang bagaimana Ramadan kita jadikan tempat meraih kemenangan, agar senantiasa sekian lama kita hidup ini semakin banyak amalan-amalan, dan tempat latihan kita di Ramadan ini akan mampu kita implementasikan di luar bulan Ramadan. Untuk sementara hadanallahu wa iyyakum jama'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi hikmah Ramadan yang disampaikan atau napaleturki Al-Ustaz Haji Muhammad Arif terkait mengenai bulan Ramadan, tempat meraih kemenangan. Ya, kepada seluruh saudagar Iga Radio, sini nasur-sur malabiko saudagar Iga Radio, mungkin engkai lo tak tenang terkait mengenai tema. Jadi kita hanya membahas sesuai dengan tema pada hari ini di Ramadan kedua, yakni bulan Ramadan tempat meraih kemenangan. Jadi ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, bisa langsung lewat pesan WhatsApp di 0811 4488 211. Ya rega elok ki mata talipong di mutomah. Ya rega elok toki makutana lewat YouTube, mak komentar ni kro channel YouTube na Iga Radio.
ya silahkan berkomentar, kirim pertanyaan lewat komentar di IG Radio, di channelnya IG Radio. Kemudian upari ngerangi ki ajak talupai like i si bawah subscribe ki yaro channelna IG Radio. Jadi sedangkan IG Radio kami menunggu pertanyaan ya rega. Ya, sebelum kita sambil menunggu pertanyaan akan kita break dulu, kita elok lalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak pahala. Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan membuka amal ibadah dan kita menabung lebih banyak supaya kita nanti nikmati di yaumil akhir. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Husni Abbas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan diturunkannya Al-Quran. Semoga Ramadan 1442 Hijriah ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sebagaimana Allah menjanjikan, barang siapa yang berpuasa dengan penuh ketakwaan, keimanan dan kesungguhan, Allah menjanjikan akan dimasukkan dalam surganya melalui pintu Babur Rayyan. Saya Kamaruddin Hasan, Ketua STIA Al-Ghazali Barru, beserta segenap Sivitas Akademika STIA Al-Ghazali Barru menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan kenikmatan pada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan bulan keberkahan, bulan ampunan dan bulan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati 77 Mar Mandiri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mari Ki berbelanja kebutuhan pokok di 77 Mar Mandiri, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Baru. 77 Mar Mandiri, belanja murah dan nyaman setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya Syamsuddin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kilis memang di hikmah Ramadan. Ya, saudagar IG Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya, kembali kita pada acara ini. Mungkin ada saudagar IG Radio yang ingin
bertanya dalam acara Hikmah Ramadan dengan tema bulan Ramadan tempat meraih kemenangan. Jadi bulan Ramadan merupakan tempat meraih kemenangan Ustaz Ti. Ya. Jadi kemenangan yarona irampe makeda Ramadan adalah rahmat. Pada lek bahasa dengan sekue rahmat. Ya. Jadi penomitor ke pamas ya Ustaz nareko bulan Ramadan Ustaz. Insyaallah. Jadi Allah menurunkan rahmatnya dari segala sisi untuk hambanya. Iya. Ya, baik dari segi materi maupun non materi. Iya. Akhirnya kalau kita lihat di pasar itu ya mungkin harga-harga itu naik, tetapi Iya. dengan sempitnya perekonomian di COVID-19 ini ternyata juga masih bisa dibeli. Iya. Ada jalan keluar semua. Itu rahmat itu. Biasanya di luar bulan Ramadan para nelayan itu agak susah mendapatkan ikan. Tapi kenapa di bulan Ramadan agak banyak penghasilan, akhirnya murah sedikit itu Iya. ikan. Bulan Ramadan bukan karena konsumsi itu kurang, tidak. Iya. Bahkan lebih banyak sebenarnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala akhirnya Allah melimpah ruahkan rezekinya kepada hambanya. Ya, sehingga Ramadan ini memang betul-betul penghulu dari semua bulan. Dari 12 bulan itu. Jadi memang napatur mitir pamasina pang Allah Ta'ala di bulan Ramadan Ustaz. Iya. Iya na temaihe meraih kemenangan Ustaz. Ya ro menang misalkan menang atas agar ro ngalerong ka masih siri ka pamakutana, jadi iya na rekenya makada menang atas agar kira-kira Ustaz di bulan Ramadan ini. Ada beberapa kemenangan. Iya. Kalau kemenangan dari segi secara umum orang yang berpuasa, Iya. setiap sesuatu itu ada zakatnya. Dan zakatnya tubuh itu adalah puasa. Jadi jangan heran kalau di hari-hari awal 1, 2 sampai 10 itu ada perubahan perasaan bagi orang yang berpuasa, karena itu menghancurkan segala kotoran di dalam tubuh manusia itu sendiri. Jadi pada hakikatnya orang tidak sadari bahwa kita menang dari segi kesehatan daripada bulan Ramadan ini. Satu. Yang kedua, bagi para pedagang itu menang dari segi ekonomi. Mungkin omsetnya kalau di luar bulan Ramadan dalam satu bulan dia hanya mencapai 20 atau 30 juta, tetapi di dalam bulan Ramadan ini ya bisa saja sampai ratusan juta. Itu menang. Ya. Yang ketiga, dari segi sosial kita menang. Mungkin ada hal-hal saja yang tidak pernah fikirkan orang lain, tapi karena datangnya bulan Ramadan ini akhirnya dia memikirkan orang lain. Yang dahulunya mungkin dalam satu bulan hanya sumbangannya ke masjid hanya 50.000, tapi karena merasa dirinya tertarik dan merasa dirinya terpanggil dengan nilai ketakwaan, ya akhirnya menambah 1 juta. Menceng ya. Jadi kita menang tuh. Dari segi sosial. Akhirnya juga pembangunan secara lahiriah itu mampu dirasakan baik orang yang di bawah, baik orang menengah maupun orang yang di atas. Nah, itu namanya menang. Di mana lagi kemenangan di sini? Kemenangan yang kita raih di samping kemenangan sosial adalah kemenangan ibadah. Kemenangan ibadah.
kemenangan pahala. Sebagaimana tadi yang kita uraikan bahwa doanya itu adalah da'afullah. Allah melipat gandakan semua kebaikan. Ya, dapat lecu-lecu. Napa lencu-lencu pun kita menang. Termasuk juga kemenangan kita bagaimana pintu surga itu dibuka, pintu neraka tertutup, dan alhamdulillah semua setan dibelenggu. Kita akan menang. Karena pada hakikatnya dalam hidup ini, wala tattabi'u khuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kan jelas itu dalam Al-Qur'an. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Nah, kalau sudah dibelenggu, sudah tertutup itu pintu neraka, terbuka semua pintu surga, maka kemenangan itu sungguh luar biasa. Karena di penghujung daripada perjalanan hidup kita ini, dari alam arwah ke alam ar-rahim, dari alam ar-rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam zakratul maut, dari alam zakratul maut ke alam kubur atau alam barzah ke alam mahsyar, alam mahsyar ke alam yaumul hisab. Ternyata di alam ketujuh itu cuma 2 sebentar alam, dan kita akan berpisah. Ya, alam surga dengan alam neraka, ashabul yamin wa ashabul maimanah. Nah, kalau kita tidak masuk kepada ashabu yang golongan kiri, maka itu adalah suatu kemenangan yang luar biasa. Dan itulah urgensi daripada perjalanan hidup kita ini. Tujuan daripada perjalanan hidup kita ini akan memasuki daripada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Iya, jadi itulah kemenangan yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Ya, saudagar IG Radio, mungkin engkau elok makuk kutana lewat pesan WhatsApp, ya rega komentar di YouTube, ya rega elok kip nak telepon langsung, nak bicara langsung silai Ustaz Haji Muhammad Arif, bisa langsung bertanya. Oh ya, engkau pakutani tak tamak lewat pesan WhatsApp. Assalamualaikum. Mau kak bertanya Ustaz, hubungan apa Ramadan bulan berkah tadi dengan menang dalam hal apa? Emang ada pertandingan di bulan Ramadan sehingga harus kita menangkan atau membuat kita termotivasi untuk menang? Dari Adi di PK. Jadi pakutan anon Ustaz ya roh, ada minta di hubungannya dengan menang dalam hal apa? Ya. Kemudian ya nak kutanasi ya keda. Emang ada pertandingan apa di bulan Ramadan sehingga harus kita menangkan untuk membuat kita termotivasi untuk menang? Dari Adi di PK. Ya. Jadi memang kita harus di sini sebenarnya kita harus pahami bersama bahwa Ramadan itu apakah memang kita bertanding atau tidak? Iya. Ya sebenarnya kita harus bertanding. Ya, berlomba-lomba. Berlomba-lomba fastabiqul khairat, bertanding. Tetapi di sini bertandingnya bukan bertanding sama seperti tinju. Ya. Enggak seperti itu. Ya. Jadi yang bertanding di sini adalah diri kita sendiri. Bagaimana seseorang itu, karena salah satu urgensi daripada puasa itu adalah puasa dapat menenangkan syahwat atau penangkal setan. Kalau mampu mengatur nafsu yang ada di dalam diri kita, dengan datangnya Ramadan membawa puasa itu, bulan puasa ini, pada hakikatnya kita bertanding itu. Coba kita perhatikan di hadapan kita sekarang. Kita sudah pahami bersama bahwa semua amalan-amalan yang kita perbuat itu dilipat gandakan. Ada salat tarawih. Tetapi begitu kita keluar, kan lebih banyak orang yang di luar masjid daripada yang masuk dalam masjid untuk dirikan salat tarawih. Maka dia kalah sebenarnya itu. Ya, dia kalah.
Makanya di akhir-akhir daripada Ramadan sebentar ini hampir sama dengan penilaian tinju. Iya. Ya, kemenangan itu ada 3 bentuk kalau ditinju. Iya. Ada menang angka, Iya, menang angka Ustaz. ya. Yang kedua ada menang TKO. Yang ketiga ada menang KO. Iya. Yang paling hebat itu adalah menang KO. Iya. Nah, kalau kita mau implementasikan atau menjabarkan daripada 3 kemenangan ini, ya, yang mana yang menang angka ya mungkin yang puasanya yang dahulu hanya 20 hari. Nah, di tahun 1442 Hijriah ini cukup 1 bulan. Itu sudah menang angka itu. Genap itu lupa. Ya. Yang mana menang TKO? Puasanya cukup 1 bulan. Iya. Mapa buka topi. Mega toba sumbangan aku masih kie. Itu namanya menang TKO. Tetapi yang mana menang KO? Ya. Tiga tahu sih Ustaz, menang KO. Menang KO. Di samping puasanya itu alhamdulillah 30 hari. Ya. Tarawihnya juga 30. Iya. Mapa buka topi. Mas Sumbatoni. Agak pisas. Alhamdulillah. Ya, di samping mapa buka Mas Sumbang, dia itikaf. Iya. Mohon ke masjid. Mohon itikaf dia. Itikaf. Itulah orang yang bertanding yang menang dalam TKO. Jadi kalau ditanya, apakah memang ini pertandingan? Iya betul. Iya. Pertandingan, tapi bukan pertandingan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Iya. Tapi pertandingan kepada diri kita sendiri. Sebagai pertandingannya itu seperti gumbang, papare, robempai. Iya. Macam gangit di seriwai itu. Bertanding kita mengisi itu air. Maka diri ini seperti gumbang, papada ya bempai watakale. Ili seri wideceng. Ya, kebaikan itu di dalam bulan Ramadan. Semakin banyak kita mengisi karena ini tidak pernah penuh. Dan karena penuhnya. Semakin banyak kita mengisi, maka pertanyaannya, siapa yang terbanyak mengisi dirinya kebaikan dalam Ramadan? Itulah yang menang. Tapi kemenangan tadi saya katakan hanya 3 tingkatan. Apakah menang secara angka, atau menang TKO, atau menang KO. Iya. Yang kita matal kota Ustaz. Ya. Ya, yakin kapak jolok. Iya. Ya, oke. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iga tuh mai? Sarifuddin ku Balu-Balu. Oh, Sarifuddin ku Balu-Balu. Iya, aga tuh mai kareba, Pak. Ayo ada dari Makuku tanah ya. Iya. Dari Makuku ya, anu kasih malah salah asa kan celuk-celuk kan. Iya. Nawaji kina rumah puasa Garwa tahu deh. Apa malah salah asa kan asing dati ujaman apa saya. Iya. Iya, anu kasih kena ke penyakit. Iya. Tapi harus ujaman apa mata kasih dikudu ujaman puasa itu. Iya. Kalau mana beren. Iya. Mereka kuda nawasa kadang wajib gimana rawang kas puasa. Bapak Sarifuddin. Iya bisa di mereka kuda nagu baik. Iya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kutan anak Pak Sarifuddin Ustaz. Ya, karena dia agak sakit ya. Iya. Wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya kong ka konaseng rilalena ulang puasang malasa. Ya rek ga malalag ko. Mateng ngadolangak ki fa'iddatun min ayyamin ukhra. Isang baby si saliwan na ulan Ramadan satu. Tapi persoalan na makede uper-permu boleh mu pemapuasa. Ya naruh tandan atau matepo. Ya, itu bagus. Sepanjang tasedi dek mana solangi watakale tak kerule ma perpereng cede. Kumetoni tu monro.
Ibandingkan kita malas hari deh, na puasa na dek na malasa sehat na puasa itu jauh lebih tinggi nilainya. Jauh tinggi. Jadi ya heden makutan alhamdulillah. Ya kok kilemu puasa na dek mana sedina solangi ki akhirnya tidak sampai kepada kematian. Ya, atau mendekati mati la yamutu fiha wa la yahya. Ya, puasa ki alhamdulillah syukur ki kalau lemu puasa. Ya. Pak maka dia Nabi Muhammad sallallahu menenge musekai puasai seso bawang ilalan na ulan rumala namu mapuasa ko si tahun ri salibun na dito no le pada ya kecuali yang ada udurnya dituan nang kami to masalahna pada kepala asa tahu maka penggantinya adalah fafidyatun ta'amu miskin ya paman tatawa khairan wa khairul lakum. Jadi ya kode pada kelima puasa ya mapidia ki. Nah, cuma persoalan pidia ini memang harus difahami lebih lanjut karena fidia orang Timur Tengah dengan orang Indonesia itu beda. Ya. Sama-sama berfidia tapi beda fidianya. Ya. Kalau di Timur Tengah itu berfidia pakai kurma. Ya. Kurma itu tidak butuh dimasak baru dimakan. Kurma itu tidak butuh pakai ikan. Dia ini pesantren balik ke rumah. Tidak butuh pakai tempe dan sayur. Ya. Itu pidia. Kalau di Indonesia itu berpidia pakai beras harus ikut lauk pauknya. Ipacue pak. Makanya yang sering kita dengar di tengah masyarakat berpidia itu 1 liter 1 hari. Iya, 1 liter 1 hari. Ya bisa saja berlaku 1 liter 1 hari bagi orang yang memang agak ekonominya agak rendah. Tetapi kalau ekonominya bagus, dia cocok. Harus dihitung itu 3 kali makan. Kalau makanan yang sederhana 3 kali makan 20.000 kan nasi campur. Nah, ya 20.000 jadi 3 kali 20.000 60 kali 3 berarti 1.800.000. Ya. Mega kau makan di 30 mililiter makan nasi imput tu puasa. Kena sim. Iya, 8.000 1 liter beras Iya, di pakan rian. Ya, di pakan rian. Iya, engkau tafakutan staseku YouTube Nah, dari Arham. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya agar kita mampu menerapkan nilai-nilai puasa dalam kehidupan sehari-hari, khususnya setelah bulan puasa usai? Ya. Jadi kenapa di ujung ayat itu la'allakum tattaqun? Iya, itu. Kenapa di ujung ayat ini la'allak, mudah-mudahan kamu bertakwa, karena hubungannya puasa dengan takwa yang pertama, puasa membiasakan diri takut kepada Allah. Itu hakikatnya. Jadi membiasakan diri takut kepada Allah SWT dan membuat sifat kejujuran. Jujur kita. Sesuatu yang halal tidak bisa pada saat orang menahan. Tidak bisa makan padahal halal. Tidak bisa minum padahal halal. Tidak bisa bersetubuh padahal halal. Maka orang yang pada hakikatnya memahami makna daripada puasa itu di luar bulan Ramadan, dia termasuk orang yang jujur. Maka saya heran di negeri ini kenapa korupsi itu merajalela. Heran saya ini. Padahal ada Kementerian Agama yang mengatur itu jatuhnya 1 Syawal, masalah puasa. Banyak ulama yang memberikan penjelasan tentang puasa. Tetapi kenapa rata-rata orang yang muslim ini yang banyak korupsi? Itu kan tidak masuk akal. Jadi betul kata Rasulullah SAW, banyak orang yang berpuasa tidak ada yang dia dapat kecuali minal ju'i wal atas, hanya lapar dan dahaga saja. Tapi andaikan dia fahami daripada makna puasa itu, salah satunya adalah
membuat kita jujur. Yang kedua, bahwa puasa itu kita bisa hidup teratur dalam kehidupan. Takatur ukhiroh. Jadi kenapa banyak masalah tentang kesehatan kita di Indonesia ini, karena keteraturan atau pola makan itu yang tidak teratur. Pola minum itu tidak teratur. Akhirnya ya kita ini belum sama dengan negara-negara maju. Ya, jadi mestinya kita ini, jadi dengan adanya puasa hidup kita teratur dalam kehidupan. Yang ketiga, bahwa ya itu tadi, puasa dapat menenangkan syahwat. Ya. Syahwat. Makanya di hadis Rasul SAW itu bahwa wahai para pemuda yang belum mampu kawin itu, maka berpuasalah. Ya, berpuasalah. Ya. Bukan dia katakan bahwa yang belum mampu kawin berpacaranlah. Enggak. Itu agama kedua. Disuruh berpuasa. Kedek-kedek papa boleh kawin si cewek na yolo. Oh enggak begitu. Yang benarnya adalah berpuasa. Nah, itu implementasinya di luar itu. Yang terakhir bahwa itu tadi pelebur kotoran. Itu implementasi di luar. Jadi kalau memang merasa dirinya banyak kotoran, banyak lemak, banyak apa, ya puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Selang-seling. Ya selang-seling. Ya begitu. Jadi sebenarnya kalau saya ditanya bagaimana bisa merampingkan tubuh ini, bagi orang yang suka tubuhnya tubuh artis dan tubuh atletik, ya butuh memang juga olahraga. Ya tapi yang terpenting adalah untuk menghancurkan lemak tidak usah minum kapsul, tapi perbanyaklah puasa di luar puasa Ramadan. Iya, sama iri tewetue mau ini tak tete seproses di mungkin perlu ki undur diri ni kapan di acara Hikmah Ramadan. Jadi melok dampeng aku sedagar Iga Radio yang belum sempat, mungkin ada pertanyaannya belum sempat kami baca ataupun ada penelpon belum sempat kami angkat. Nasabah wetue sudah menunjukkan pukul 10:54 dek nama kita tetek seproses di olehnya itu sebelum kita tutup terlebih dahulu mungkin engka napalaturaki Ustaz supaya yarona emak kedai ya senggula ramalang engka fase-fasena sampai ada fase sampai final. Jadi mungkin ke kiat-kiat supaya kita bisa sampai bertahan di final. Nah sahabat mega tak berguguran. Jadi supaya kita ini sedagar Iga Radio nolli bertahan letuk final. Mungkin engka di napalaturaki Ustaz sebelum ditutup, kemudian ditutup juga dengan doa ya kepada Ustaz. Baik. Karena kita ini seolah-olah kita bertanding, maka apa kiat-kiat yang kita perlu miliki nih supaya kita sampai kepada hari terakhir atau final? Yang pertama bahwa perbaiki niat kita. Niat kita. Nasabah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Yang kedua adalah amantu billahi tsumma istaqim. Kita harus beriman kepada Allah, karena yang dipanggil untuk berpuasa itu hanya orang yang beriman. Bukan ya ahlul Islam, tapi ya ayyuhalladzina aman. Yang dipanggil untuk puasa itu. Jadi amantu billahi tsumma istaqim. Yang ketiga adalah beristiqamah, kata Rasulullah SAW. Istiqamah ini butuh kita berpegang, karena istiqamah inilah yang membawa kita sampai masuk ke pintu final. Dan kemungkinan besar kita termasuk orang yang mendapat nilai KO, bukan TKO, bukan juga nilai angka ya. Kemenangan itu. Yang terakhir bahwa perbanyak istighfar atau introspeksi diri dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat betul-betul Ramadan ini meraih kemenangan
sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Malabdi Ghafirul Ham. Amin. Nastaghfirullah Rabbal Baraya, nastaghfirullah min khataya. Mudah-mudah ya Ramadan, mudah alaina bil ghufran. Mudah-mudah ya Ramadan, mudah alaina bil ghufran. Mudah-mudah ya Ramadan, mudah alaina bil ghufran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saudagar Iga Radio, sebelum kami undur diri pada turaki maneng makada insyaallah pada dek sabak kami tetap hadir di hikmah Ramadan di 3 puasa atau 3 Ramadan, dan insyaallah besok akan diisi oleh Al Ustaz Zainuddin SAG MPD dengan tema keutamaan salat tarawih. Jadi tema besok mengenai keutamaan salat tarawih yang akan dibawakan oleh Ustaz Zainuddin SAG MPD. Jadi kepada saudagar Iga Radio kami ucapkan banyak terima kasih telah setia mendengarkan Iga Radio di 87,6 FM. Terima kasih atas kesediaan saudagar Iga Radio. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.